السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah. Salah satu karakter yang sangat menonjol dari syariat Islam adalah bahwa agama kita datang dengan membawa dan menjunjung tinggi kasih sayang. Begitu banyak nas dari Al-Quran maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat kasih sayang untuk seluruh alam. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Begitu pula sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang-orang yang suka menebarkan kasih sayang, dia akan disayang oleh Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di atas muka bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan sahih oleh beliau. Jamaah Jumat yang kami hormati, di dalam mengajarkan kasih sayang, Islam tidak cukup hanya dengan memaparkan konsep secara global. Akan tetapi Islam menjabarkan kasih sayang itu secara rinci, menyebutkan potret-potretnya secara detil dan menggambarkan dengan begitu jelas praktek nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari orang yang terdekat, yakni anak dan istri, sampai manusia yang terjauh, baik dari sisi kekerabatan maupun agama, semuanya berhak untuk mendapatkan kasih sayang sesuai dengan porsi dan aturan yang telah digariskan oleh agama kita.
Tidak cukup hanya para manusia yang perlu disayangi. Bahkan makhluk lain seperti binatang dan tumbuhan pun mendapatkan jatah kasih sayang. Jauh hari sebelum orang-orang barat mengkampanyekan kasih sayang terhadap binatang atau mencanangkan program Green Life. Mengenai kasih sayang terhadap anak, kiranya kisah yang terjadi di zaman nubuwah berikut bisa sedikit menggambarkannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertutur, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan bin Ali wa 'indahu al-Aqra' ibn Habis at-Tamimi jalisan. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucu beliau yaitu Al-Hasan bin Ali, dan saat itu di samping beliau ada seorang yang bernama Al-Aqra' bin Habis. Maka begitu melihat Rasulullah SAW mencium cucunya, Al-Aqra' bin Habis berkomentar, "Inna li 'asharatan minal walad ma qabbaltu minhum ahada." Al-Aqra' berkata, aku punya 10 anak. Sungguh tidak pernah satupun dari 10 anakku yang pernah aku cium. Dia sampaikan itu untuk menunjukkan kejantanannya, untuk menunjukkan keperkasaannya. Saya tidak pernah mencium anak-anak saya. Maka apa komentar Nabi SAW? Innahu man la yarham la yurham. Siapa yang tidak bisa menyayangi orang lain, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah, untuk memotivasi sifat saling menyayangi sesama muslim, selain dengan menjelaskan hak dan kewajiban di antara mereka, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga membuat sebuah perumpamaan yang sangat indah tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin berkasih sayang di antara mereka. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Perumpamaan kaum mukminin dalam masalah ukhuwah di antara mereka, dalam masalah kasih sayang di antara mereka, dalam masalah kepedulian sesama mereka, bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Seandainya salah satu di antara anggota tubuh ada yang sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya akan bersolidaritas, bahkan ikut begadang dan merasa sakit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan Islam juga menerangkan jalan yang seharusnya ditempuh untuk mengantarkan kepada terciptanya kasih sayang di antara kaum muslimin. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Wahai kaum muslimin, kalian tidak akan pernah bisa masuk surga kecuali apabila kalian beriman. Dan kalian tidak akan mungkin beriman kecuali apabila kalian sudah bisa saling menyayangi sesama kalian. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum?" Maukah kalian kutunjukkan sebuah amalan, seandainya kalian praktekkan amalan tersebut di antara kalian, niscaya kalian akan bisa saling menyayangi? Nabi SAW bersabda, "Afshus salama bainakum." Tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Para hadirin dan hadirat yang kami cintai, di dalam menebarkan kasih sayang, Islam tidak hanya berhenti di dalam wilayah sesama muslim saja, akan tetapi juga merambah hubungan dengan non-muslim sekalipun. Di antara potret kasih sayang yang paling jelas,
Islam memotivasi mereka untuk masuk dan mengikuti agama kasih sayang, yaitu agama Islam, agar mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi, illa kana min ashabin nar." Demi Allah, tidaklah seorang pun dari umat ini, entah dia itu Yahudi atau Nasrani, yang sampai mendengar aku diutus ke muka bumi, kemudian dia mati dalam keadaan belum beriman kepadaku, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Lantas bagaimana kalau mereka sudah diajak masuk Islam belum mau juga? Maka Islam mengajarkan agar tidak memerangi mereka selama mereka tidak memerangi kita, dan mereka berhak untuk disikapi secara lahiriah dengan baik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Allah tidak pernah melarang kalian, wahai kaum muslimin, untuk berbuat adil, untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang lebih menakjubkan lagi, agama kita tidak hanya memperhatikan kasih sayang dengan sesama manusia, akan tetapi juga mengajarkan kasih sayang bahkan kepada penghuni bumi yang lainnya, yaitu binatang dan tumbuhan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bercerita, pada suatu hari kami bepergian beserta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan beliau memisahkan diri untuk menunaikan suatu hajat. Saat itu kami para sahabat melihat ada induk burung bersama kedua anaknya yang masih kecil. Maka kami pun mengambil dua anak burung itu. Induk burung itu pun mengepak-ngepakkan sayapnya gelisah. Dan ketika Rasul SAW datang, beliau melihat ada sesuatu yang bermasalah dengan induk burung ini. Kenapa dia mengepak-epakkan sayapnya? Kenapa dia terbang di sekeliling sarangnya? Maka Nabi SAW ketika melihat sarangnya kosong dari anak si burung tersebut, Nabi SAW bersabda, "Man faja'a hadhihi biwaladiha." Siapa di antara kalian yang menyakiti induk burung ini? Ruddu waladaha ilaiha. Kembalikan anak dari burung ini kepada induknya. Tidak lama kemudian, beliau melihat ada perkampungan sarang semut yang sudah dibakar. Terlihat sisa-sisa asapnya. Maka kemudian beliau berkata, "Man harraqa hadhihi?" Siapa yang membakar sarang semut ini? Maka kemudian kami menjawab, "Kami, wahai Rasul." Nabi SAW langsung bersabda, "Innahu la yanbaghi an yu'adziba bin nari illa rabbun nar." Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali sang pencipta api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud dan isnadnya dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Tidak cukup hanya mengajarkan kasih sayang semasa hidup para hewan tersebut. Bahkan Islam juga memerintahkan agar kita mempraktekkan kasih sayang sampai pun di detik-detik akhir hidup para hewan tersebut di dunia ini, yaitu ketika kita akan menyembelihnya. Perhatikan baik-baik. Sabda Nabi SAW berikut ini, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah mewajibkan kita untuk berbuat baik dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabh. Apabila kalian akan membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Ketika kalian akan menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik.
wal yuhidda ahadukum syafratahu falyurih dzabihatahu. Hendaklah kalian tajamkan pisau yang akan kalian gunakan untuk menyembelih, dan hendaklah kalian menenangkan hewan yang akan disembelih. Hadis riwayat Muslim. Masih banyak potret lain yang menggambarkan betapa ajaran Islam sangat menjunjung kasih sayang. Kasih sayang kepada pelaku kesalahan, terutama orang-orang yang terbatas ilmunya. Kasih sayang kepada tetumbuhan, kasih sayang kepada orang tua dan kerabat, kasih sayang kepada tetangga kanan dan kiri, dan segudang contoh lainnya yang tidak mungkin dipaparkan dalam kesempatan singkat ini. Semoga sedikit pemaparan di atas bisa menggambarkan kepada kita betapa Islam benar-benar agama yang mengutamakan kasih sayang dan memotivasi umatnya untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi sunnati sayyidil mursalin innahu huwat tawwabur rahim. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من قام بالدعوة والاحتساب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أولي البصائر والألباب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب. Jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah sekelumit konsep kasih sayang di dalam Islam. Akan tetapi di zaman ini ada dua kubu, ada dua kelompok yang bertolak belakang di dalam menyikapi konsep kasih sayang tersebut. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang kurang mempedulikan kasih sayang yang merupakan salah satu tujuan utama datangnya Islam ke muka bumi. Sedangkan golongan yang kedua adalah golongan yang kebablasan di dalam menerjemahkan kasih sayang. Adapun golongan yang pertama yang tidak mempedulikan kasih sayang adalah mereka yang menampakkan Islam sebagai agama yang garang, sebagai agama yang galak, sebagai agama yang gemar menumpahkan darah tanpa aturan. Setali tiga uang. Ada pula yang menggambarkan kepada umat bahwa muslim yang berpegang teguh dengan ajaran Islam, dia harus bermuka sangar, harus bertutur kata pedas, harus tidak ramah, harus enggan menebarkan salam, dan seabrek perilaku kurang simpatik lainnya. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, kebalikannya, adalah orang-orang yang keliru di dalam menafsirkan kasih sayang. Mereka menjadikan kasih sayang sebagai dalih untuk mempertahankan hal-hal yang bertolak belakang dengan Islam. Tidak cukup sampai di situ. Bahkan mereka melontarkan tuduhan miring kepada pihak yang berusaha mengembalikan umat kepada ajaran murni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka katakan ini kaum yang tidak peduli dengan prinsip kasih sayang. Memang lembaran sejarah mengatakan setiap kali muncul penyimpangan yang bernuansa ekstrem dan berlebihan, hampir bisa dipastikan akan muncul tandingannya berupa penyimpangan yang bernuansa bermudah-mudahan. Adapun sikap yang benar adalah sikap pertengahan di antara keduanya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian umat Islam adalah umat yang pertengahan. Bagaimana menjadi umat yang pertengahan? Sekurang-kurangnya seorang muslim tertuntut untuk bisa memadukan antara dua hal. Yang pertama adalah tegas di dalam berprinsip. Yang pertama adalah tegas di dalam berprinsip. Dan yang kedua, santun di dalam bersikap. Tegas di dalam prinsip menggambarkan keteguhannya di dalam memegang ajaran Islam yang benar. Sedangkan santun di dalam bersikap dan keluasan dalam bermuamalah dengan siapapun selama masih dalam koridor yang diperbolehkan agama
adalah merupakan penjabaran dari kasih sayang kepada sesama insan. Bahkan perilaku simpatik tersebut bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendakwahi orang-orang yang menyimpang dari garis lurus tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berkenan mengaruniakan taufiknya kepada kita semua agar termasuk golongan yang pertengahan tersebut. Amin ya mujibas sa'ilin. Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala as-sadiqil amin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin. Faqala subhanahu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ول علينا خيارنا وقنا شرارنا. اللهم ول علينا خيارنا وقنا شرارنا. اللهم ول علينا خيارنا وقنا شرارنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.